Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rijani Tom Fahmi, NRB 21101570002. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan program data mining yang ketiga menggunakan KNN. Jadi saya mengambil studi kasus untuk data yang ada di lecture-nya Bapak Rosyid. Saya ambil dari kasusnya, saya pecahkan, saya buatkan programnya berbasis web dengan PHP. Jadi contoh kasus data didapatkan dari kuesioner dengan objek pengujian berupa data atribut, daya tahan, keasaman, dan kekuatan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah kertas tisu tergolong bagus atau jelek. Berikut ini contoh datanya. Misalnya X1 daya tahan keasaman per detik, X2 kekuatan kilogram per meter persegi. Klasifikasi jelek, jelek, bagus, bagus. Dari data tersebut, contoh kasusnya ada sebuah pabrik memproduksi kertas tisu baru yang memiliki X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 7. Data barunya adalah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 7. Dapat kita lakukan prediksi termasuk klasifikasi apa, bagus atau jelek kertas tersebut yang baru ini. Algoritma K-Nearest-Next-Bohr KNN digunakan untuk ini. Contoh perhitungan numerik perhitungan dengan cara manual. Berikut ini langkah-langkah dari algoritma K-Nearest-Next-Bohr KNN. Yang pertama, tentukan parameter K sama dengan jumlah banyaknya tetangga terdekat. Yang kedua, hitung jarak antara data baru dan semua data yang ada di data training. Yang ketiga, urutkan jarak tersebut dan tentukan tangga mana yang terdekat bersama berdasarkan jarak minimum ke K. Yang keempat, tentukan kategori dari tetangga terdekat. Yang kelima, gunakan kategori mayoritas yang sederhana dari tetangga yang terdekat tersebut sebagai nilai prediksi dari data yang baru. Iya, contoh perhitungan numerik, perhitungan dengan cara manual. Contohnya, data didapatkan dari kuesioner dengan objek pengujian berupa dua atribut data, daya tahan keasaman dan kekuatan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah kertas tisu tergolong bagus atau jelek. Berikut ini contohnya. Jadi KNN ini merupakan metode yang paling mudah. Dari yang pertama, kemudian yang paling mudah adalah Bayes. Yang kedua KNN, yang ketiga dysentery, yang keempat K-means, yang lainnya dan bisa CST, yang lainnya bisa AHP dan juga algoritma genetika. Jadi dari data tersebut, misalnya sebuah pabrik memproduksi kertas tisu baru memiliki X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 7. Kita gunakan algoritma KNN untuk menyelesaikan prediksi termasuk klasifikasi apa bagus atau jelek tersebut. Dari data ini, kita akan prediksi data baru X1 sama dengan X2 7. Kita gunakan algoritma KNN. Yang pertama, manualnya ini adalah contoh perhitungan manualnya. Kita tentukan K sama dengan jumlah banyaknya tetangga terdekat, misalnya 3. Yang kedua, hitung jarak antara data baru dengan semua data yang ada di training. Misalnya kita gunakan distance dari jarak antara data baru dengan semua data yang ada di data training. Contohnya, X1 data daya tahan, X2 daya tahan. Square distance ke data baru adalah 3, X2-nya adalah 7. Kita hitung jaraknya dengan rumus ini. 16, 25, 9, 13. Dari data tersebut kita urutkan, kemudian kita urutkan. Hasil pengurutannya adalah 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya. Contoh perhitungan numerik, perhitungan dengan manual. Tentukan kategori dari tetangga terdekat. Perhatikan pada baris kedua pada kolom terakhir kategori tetangga terdekat Y tidak termasuk karena ranking dari data ini lebih dari 3. Jadi 1, 2, 3 ini tetangga terdekat. Dari tetangga terdekat itu kita lihat tidak
yang termasuk kan 3 ini. Kita hitung bagus, bagus, jelek. Jadi ada 2 bagus dan 1 jelek. Maka data baru tersebut kita tergolongkan menjadi bagus. Itu adalah prediksinya. Pengkelompokannya adalah itu. Kita kelompokkan data baru menjadi bagus atau jelek. Ya, jadi itulah gunanya KNN untuk mengklasifikasikan. Oke, baik. Sekarang saya tunjukkan ke kode programnya. Ini adalah contoh KNN. Tadi data barunya adalah X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah 7. Dan hasilnya bisa kita lihat hasilnya adalah bagus. Kita lihat di program yang telah saya buat. Hasilnya juga bagus. Ini adalah contoh mudah sekali bukan dengan KNN? Ya, ya. Ini adalah KNN. Misalnya X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 7, 6. Ini gimana? Hasilnya jelek. Jumlah bagus. Ya, jadi ini adalah kode programnya. Misalnya hasilnya 5 dan 4 gitu. Ini adalah jelek. Jadi ini adalah contoh programnya ya. Saya perlihatkan adalah contoh program KNN yang saya buat. Ya, mudah sekali KNN ini dibandingkan dengan yang lainnya. Ini adalah contoh. Ini adalah perhitungannya. Tampilkan data hasil. Ini hasilnya. Ya, itu tadi contoh program dari KNN. Kodenya nggak terlalu besar. Ini juga ini adalah kode yang salah. Saya lihat dulu. Mumpung ingat. Ya ini. Ya, sangat pendek kodenya. Baiklah, sekian dari saya. Sekali lagi ingat jangan melihat kode program, tapi lihatlah dari proses manual yang telah saya kerjakan sebelumnya yang saya jelaskan. Maka insya Allah teman-teman pasti bisa untuk membuat program dengan bahasa pemrograman apapun. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum.